Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Kembali lagi bersama saya Tari di mata kuliah Digital Learning Media Development. Nah, teman-teman mahasiswa semuanya, pembelajaran kita pada hari ini akan mengangkat topik yang tentunya akan sangat relevan nih dengan teman-teman semua. Mungkin akan sangat relate dengan teman-teman yang dulu pernah mengambil jurusan IPA nih khususnya. Kira-kira ada yang bisa tebak gak ya kita hari ini mau membahas topik apa? Oke, yuk langsung aja kakak bakalan share PPT-nya nih. Oke, ini mungkin sudah terlihat ya teman-teman semua untuk PPT-nya. Nah, sip. Nah, oke teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas yang namanya media pembelajaran tiga dimensi. Nah, tadi kan kakak udah sempat mention tuh ya di awal, mungkin ini bakalan relate banget sama teman-teman yang dulunya pernah ngambil jurusan IPA, karena pasti sering banget ya yang namanya praktek, terus kayak mini-mini operasi gitu. Nah, ini biasanya sering memakai media pembelajaran tiga dimensi, tapi nggak cuman anak-anak jurusan IPA loh, nanti kita akan kupas tuntas mengenai media pembelajaran tiga dimensi yang biasa diaplikasikan di setiap kelas. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama ya, teman-teman. Oke, di sini kita harus tahu terms dari pengertian media pembelajaran tiga dimensi itu dulu. Kita coba definisikan dulu nih ya. Nah, media pembelajaran tiga dimensi adalah alat bantu belajar yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi sehingga tampak nyata dan bervolume. Nah, itu teman-teman untuk pengertian media pembelajaran tiga dimensi. Jadi media pembelajaran tiga dimensi itu ada panjang, lebar, tinggi sehingga tampak nyata dan bervolume ya teman-teman ya kayak kelihatan gitu ada wujudnya. Nah, media pembelajaran tiga dimensi ini bisa berupa benda asli, model tiruan, ataupun digital. Nah, itu akan kita kupas tuntas di pembahasan selanjutnya. Nah, tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami konsep abstrak secara visual dan interaktif, serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya media pembelajaran ini tuh nggak cuman satu arah aja ya teman-teman ya. Ini tuh juga bisa membantu siswa untuk memahami konsep abstrak. Nah, konsep abstrak tuh yang kayak gimana sih, Kak? Ini contohnya nih ya. Kakak kasih contoh mungkin kalau teman-teman nih ya dijelaskan sesuatu mata pelajaran gitu ya, tapi teman-teman nggak ngerti nih kalau cuma dijelasin pakai oral doang, orally gitu, kayak cuma dipakai mulut doang gitu, nggak paham maksudnya apa sih, nggak kebayang gitu. Nah, media pembelajaran tiga dimensi ini biasanya digunakan untuk membantu pemahaman pembelajaran agar siswa tuh kayak bisa nangkep gitu pembelajarannya. Jadi kayak punya bayangan. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menjadi lebih interaktif gitu ketika menggunakan media pembelajaran tiga dimensi ini. Jadi bisa membantu keterlibatan kalian dalam proses pembelajaran. Oke, ini kita tadi udah bahas mengenai terms dari media pembelajaran tiga dimensi. Selanjutnya, kita akan bahas yang namanya jenis-jenis media pembelajaran tiga dimensi. Nah, ada apa aja? Yang pastinya nggak cuma satu nih, yang ada beberapa. Yang pertama ada model nyata atau real model. Nah, yakni objek asli atau bagian dari benda hidup atau mati yang diawetkan gitu ya. Jadi, untuk model nyata ini bisa berupa benda hidup, ya pastinya awalnya mungkin benda hidup ya, bukan benda hidup beneran gitu. Yang awalnya benda hidup, terus kayak udah mati gitu ya dan diawetkan atau kita sebut di spesimen gitu ya. Nah, contohnya nih ya bisa kalian lihat di gambar yang udah ada di PPT Kakak, spesimen organ tubuh manusia atau hewan, batuan dan tumbuhan gitu ya. Nah, kalau di sini kan Kakak pakai contoh hewan ya, yakni baby octopus atau bayi gurita. Nah, jadi gak cuman hewan aja nih, bisa juga bagian organ manusia gitu ya. Pastinya udah diawetkan, bisa juga batuan ataupun tumbuhan. Nah, itu. Nah, untuk contoh penggunaan di kelas ini dalam pembelajaran biologi. Nah, tadi kan kakak udah sempat mention ya, mungkin ini akan relate nih sama teman-teman yang dulunya pernah ngambil jurusan IPA. Guru membawa bayi gurita yang diawetkan agar siswa bisa melihat langsung struktur tubuh bayi gurita. Nah, mungkin nih kalau gurunya cuma jelasin pakai mulut doang nggak akan kebayang ya, tapi kalau
teman-teman bisa ngeliat langsung nih ya, baik guritanya teman-teman mungkin bisa pegang gitu ya. Jika diperbolehkan ya, tergantung gurunya memperbolehkan atau enggak. Tapi biasanya ya harus hati-hati sih. Jadi kayak lebih nyata gitu teman-teman, kayak teman-teman bisa ngeliat langsung strukturnya gimana gitu kan. Jadi kayak jelas gitu. Mungkin kalau baca buku doang nggak kebayang. Nah, inilah tujuan dari media pembelajaran tiga dimensi yang salah satunya ada tipe yang namanya model nyata atau real model. Nah, lanjut nih. Nah, di sini sudah ada yang namanya model tiruan atau mock-up. Nah, adalah replika penuh dari objek asli gitu. Jadi, model tiruan itu merupakan replika skala penuh dari objek asli gitu. Jadi kayak ibaratnya nih ada contohnya ya yang kayak di contoh yang kakak kasih yang digambar ini tuh ada struktur jantung manusia gitu. Jadi ya memang ini dibuat seukuran jantung manusia gitu, tapi ya ini bukan beneran gitu ya, udah pasti tiruan gitu ya teman-teman ya. Nah, contohnya nih model jantung manusia dengan bagian-bagian yang bisa dilepas lah. Yo, siapa nih yang dulu pernah coba mainin mockup ini nih? Nah, contoh penggunaan di kelasnya adalah pembelajaran biologi, guru menjelaskan struktur jantung manusia menggunakan mock-up jantung manusia. Jadi kan teman-teman kalau bisa belajar gitu ya, belajar tentang struktur jantung manusia, teman-teman akan lebih terbayang gitu ya ketika mock-up ini tuh digunakan gitu. Jadi kayak kelihatan nih yang mana struktur syarafnya gitu kan, bagian-bagian pentingnya tuh kayak nyata gitu, kebayang. Nggak cuman, mungkin kalau lihat buku cuman ya dua dimensi aja, tapi kalau ini bisa tiga dimensi gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, di sini ada yang namanya diorama. Nah, diorama apa tuh, Kak? Yakni miniatur tiga dimensi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tempat dalam ruang terbatas gitu ya teman-teman ya. Nah, contohnya nih, diorama peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini teman-teman, ini tuh sebenarnya bukan kejadian yang kejadiannya benar gitu, tapi ini hanya miniatur ya yang memang didesain untuk menggambarkan suatu peristiwa atau tempat dalam ruangan yang terbatas, misalkan kayak dalam box gitu ya. Nah, contoh penggunaan di luar kelas nih, dalam pembelajaran sejarah misalnya, siswa diperlihatkan diorama kejadian proklamasi 17 Agustus tahun 1945 di Museum Nasional. Nah, tentunya diorama ini tuh mungkin akan relate ya sama mata pelajaran, contohnya kayak mata pelajaran sejarah gitu atau IPS lah. Kalian kayak eh untuk mengamati kejadian-kejadian tersebut, kalian diajak nih misalkan kayak ke museum gitu. Nah, di museum itu nah banyak tuh yang namanya diorama gitu. Jadi kayak berupa miniatur gitu ya yang dimana mendeskripsikan kejadian pada saat itu gitu ya. Nah, ini juga termasuk yang namanya media pembelajaran tiga dimensi. Kayak gitu ya, teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada lagi nih yang namanya boneka edukatif. Wah, apa nih? Yakni boneka tangan atau karakter tiga dimensi untuk menyampaikan materi melalui permainan peran gitu ya teman-teman ya. Jadi boneka edukatif ini memang mungkin kalau buat kita ya yang udah ya udah dewasa lah gitu, agak kurang cocok sih untuk boneka edukatif ini lebih cocok untuk anak-anak gitu ya, mungkin SD kelas 1 atau kelas 3 atau bahkan TK gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh penggunaannya di kelas nih bisa untuk pembelajaran bahasa Inggris gitu. Siswa bermain peran menggunakan media boneka edukatif untuk melatih dialog sederhana gitu. Jadi kayak mungkin teachernya nih kayak mainin boneka edukatifnya sambil melakukan conversation gitu ya, dialog sederhana dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kayak teman-teman siswanya juga happy gitu kan, karena kan balik lagi ini memang cenderungnya cocok digunakan untuk siswa yang masih kecil gitu ya atau toddler ya biasanya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini nih ada yang namanya alat peraga berbasis teknologi, ada yang namanya AR, VR, ataupun hologram. Nah, beda nih, kalau tadi kan kita bahas yang nampak nyata gitu ya, ada wujudnya gitu kan, bisa dipegang. Nah, kalau ini agak sedikit different nih, berbeda gitu ya. Nah, contoh nih, media digital yang memungkinkan interaksi dengan objek 3D secara virtual gitu ya teman-teman ya.
Nah, contohnya nih, ada aplikasi AR untuk pembelajaran IPAS gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini, kakak udah kasih contoh, ada yang namanya AR yang digunakan dalam pembelajaran IPAS ya teman-teman. Dan tentunya ini kakak ambil sumbernya dari sekolah yang ada di Indonesia loh teman-teman. Nah, dalam pembelajaran IPA, siswa bisa memanfaatkan teknologi AR untuk memproyeksi struktur bagian mata manusia secara real time dalam bentuk 3D. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat di sini, jadi memang ini cuma bisa di-scan pakai HP gitu ya, teman-teman. Jadi ada barcode, teman-teman bisa scan pakai HP, nah akan keluar tuh ya struktur bagian matanya gitu. Nah, ini sudah diterapkan di salah satu sekolah di Indonesia gitu. Nah, jadi balik lagi teman-teman. Jadi media pembelajaran tiga dimensi itu nggak cuman yang apa namanya nyata secara ada bentuknya gitu, tapi ada juga nih yang versi digitalnya. Nah, ini mungkin belum banyak diterapkan ya di beberapa sekolah, tapi memang sudah ada yang menerapkan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, lanjut nih kita pembahasan selanjutnya yakni karakteristik media pembelajaran tiga dimensi. Nah, yang pertama nih ada visualisasi nyata dan spasial, yakni menampilkan objek secara utuh, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini bener banget ya teman-teman ya. Kalau tadi lihat-lihat contohnya, memang ada objeknya gitu ya. Bisa berupa itu model nyata ataupun mockup gitu ya. Memang ada panjang, lebar, dan tingginya. Nah, di situ terus ada yang namanya menyederhanakan konsep abstrak ya. Jadi membantu siswa untuk memproyeksikan ide rumit menjadi lebih mudah dipahami gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak ya seperti yang sudah kakak mention di awal, jadi ya kalau ada media pembelajaran tiga dimensi itu bisa membantu pembelajaran teman-teman juga nih untuk yang namanya memahami konsep abstrak gitu atau konsep yang agak sulit nih buat dipahami ketika hanya dijelaskan secara oral aja gitu. Selanjutnya ada interaktif. Nah, bisa disentuh, dirakit, diputar, fisik maupun digital, serta meningkatkan retensi memori siswa hingga 45%. Nah, ini memang sudah ada studinya ya teman-teman ya. Jadi memang terbukti gitu ya, dengan mengimplementasikan media pembelajaran tiga dimensi ini bisa meningkatkan retensi memori siswa hingga 45%. Selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar. Media yang menarik secara visual membuat siswa lebih semangat dan fokus dalam belajar. Tentunya nih ya, kayak kalau ada interaksinya tuh mungkin teman-teman nggak akan bosen gitu ya dalam belajar. Jadi kayak ada activity-nya gitu, nggak cuma duduk, terus kayak nggak dengerin. Tapi kalian juga ya bisa pegang gitu kan media pembelajaran tiga dimensinya, bisa ya otak-atik lah ibaratnya gitu. Nah ini tentunya akan meningkatkan motivasi belajar. Nah, selain itu ada yang namanya kelebihan media pembelajaran tiga dimensi. Nah, yakni yang pertama meningkatkan kognitif. Tiga dimensi di kelas terbukti mampu meningkatkan kemampuan berpikir siswa gitu. Jadi kayak dengan adanya media pembelajaran tiga dimensi ini gitu ya, kemampuan berpikir siswa tuh meningkat gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka ada gambarannya gitu, ada gambaran nyatanya gitu. Nggak cuma kayak baca buku doang, tapi tuh kayak bingung gambaran itu seperti apa gitu ya. Selanjutnya pemahaman yang ditingkatkan, animasi dan model 3D membantu siswa dalam memahami konsep yang sulit. Ya tadi ya kayak konsep abstrak gitu ya. Selanjutnya ada interaktif dan terlibat. Media pembelajaran tiga dimensi menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif. Balik lagi ya tadi ketika media pembelajaran tiga dimensi ini diterapkan akan ada yang namanya interaksi gitu antar guru dan siswa gitu kan. Mereka bisa ya melihat secara jelas gitu ya bentuk dari objek apa yang dipelajari gitu ya. Selanjutnya ada peningkatan persepsi perhatian gitu ya, persepsi dan perhatian. Animasi dalam media 3D membantu siswa lebih fokus pada bagian penting dari materi gitu. Karena mereka disajikan gitu secara visualize gitu, secara visual objek pembelajaran mereka gitu. Jadi udah pasti akan lebih fokus gitu. Mereka akan lebih interesting gitu, akan lebih tertarik dengan pembelajaran tersebut gitu. Nah, tapi di sisi lain nih ada juga nih yang namanya kekurangan dalam media pembelajaran tiga dimensi ya. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya, teman-teman. Nah, yang pertama nih ada biaya yang cukup mahal. Salah satu kelemahan utama dari media pembelajaran tiga dimensi adalah biayanya yang tinggi gitu ya, teman-teman ya. Jadi kayak ya nggak semua
seluruh sekolah di Indonesia ini memang sudah ada yang namanya media pembelajaran 3D gitu ya teman-teman ya. Mungkin yang agak lebih sulit itu kita bisa tanda kutip media pembelajaran tiga dimensi yang digital ya teman-teman ya, kayak AR, VR gitu. Mungkin untuk media pembelajaran tiga dimensi dalam bentuk kayak mockup atau spesimen tadi itu sudah ada ya teman-teman ya. Tapi untuk yang digitalnya ini memang agak mahal gitu karena kan kita membeli teknologi gitu ya. Selanjutnya ada masalah kesehatan bagi pengguna. Nah, contohnya nih, pengguna media tiga dimensi dalam waktu lama bisa menimbulkan gangguan kesehatan gitu ya. Karena ya balik lagi, nggak semua orang tuh bisa tahan dengan apa namanya ya sinar. Ini mungkin agak ditanda kutip juga untuk media pembelajaran tiga dimensi yang digital gitu ya, karena takut pusing gitu apa gimana kan melihat hologram. Nah itu mungkin bisa apa ya kita antisipasi lah untuk menjadi kekurangan media pembelajaran tiga dimensi ini. Selanjutnya adalah tantangan dari segi teknologi dan keterampilan SDM. Menggunakan media tiga dimensi dalam pembelajaran juga memerlukan keahlian khusus dan infrastruktur teknologi yang memadai. Nah, tentunya kita berani menggunakan teknologi, tapi kita juga harus siap nih teman-teman untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Jadi kayak ya nggak cuman tahu aja gitu, tapi kita juga bisa mengoperasikannya gitu. Karena kan kita akan mengimplementasikan ini kepada murid-murid kita gitu ya teman-teman. Jadi otomatis kita harus tahu gitu how to use it gitu. Oke, lanjut nih ya teman-teman. Nah, di sini kakak akan membahas sedikit mengenai studi kasus yang ada di SMP Negeri 4 Umbu Ratu Enggai gitu, yakni materi sistem tata surya IPA kelas 7 nih untuk materinya nih ya. Dan tentunya ini sudah dilakukan penelitiannya gitu. Metode penelitian ini adalah tindakan kelas PTK yang dilaksanakan dalam 2 siklus pembelajaran. Nah, tujuannya untuk meningkatkan hasil pembelajaran kognitif siswa dengan menggunakan media pembelajaran tiga dimensi. Hasil dan temuannya siklus 1 hanya 25% siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM. Nah, lanjutnya setelah diimplementasikan nih media pembelajaran tiga dimensinya, setelah pengenalan media 3D model tata surya, keterlibatan siswa meningkat nih. Udah pasti ada interaktif gitu ya. Siklus 2 menunjukkan presentasi siswa yang lulus KKM naik menjadi 91,3%. Nah, siswa menunjukkan antusiasme tinggi karena dapat melihat dan memanipulasi model tata surya secara langsung. Guru juga lebih mudah menjelaskan posisi dan rotasi planet secara lebih konkret gitu ya teman-teman. Jadi nggak cuma ngomong doang, tapi gurunya nih dari sisi guru juga merasa terbantu gitu ya dengan adanya media pembelajaran tiga dimensi ini. Nah, kesimpulannya, media 3D terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa terutama dalam materi abstrak seperti sistem tata surya. Oke, selanjutnya ada studi kasus 2 nih ya teman-teman ya, yakni untuk kelas inklusif ya, khususnya untuk siswa tunanetra. Nah, media yang digunakan adalah media 3D permukaan bumi yang dirancang khusus dengan tekstur berbeda atau kita sebut dengan media taktil gitu ya. Nah, subjek penelitiannya adalah 16 siswa tunanetra dari 2 sekolah luar biasa di Jawa Timur. Nah, metodenya yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui pretest dan posttest. Validasi media dilakukan oleh para ahli media dan materi. Juga dilakukan survei terhadap tanggapan siswa. Jadi kayak selain divalidasi, teman-teman peneliti juga melakukan survei gitu ya, tanggapan dari siswa tersebut. Nah, hasil dan temuannya teman-teman menarik. Media mendapat predikat sangat layak dari para ahli. Wah, berarti keren banget tuh ya media 3D-nya gitu ya ketika diimplementasikan. Nah, siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam memahami bentuk dan permukaan bumi melalui sentuhan. Nah, tanggapan siswa positif. Mereka merasa lebih mudah belajar dengan media 3D yang bisa disentuh langsung. Nah, media ini berhasil mengatasi keterbatasan visual dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Karena mungkin teman-teman tunanetra ini kesulitan dalam apa namanya melihat gitu. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan indera perabanya mereka, sensorinya mereka gitu ya. Dan ini ya terbukti membantu mereka gitu loh dalam memahami uh, topik ini nih, permukaan bumi gitu ya. Nah, kesimpulannya media 3D taktil sangat efektif untuk pembelajaran inklusif terutama bagi siswa tunanetra yang memerlukan pendekatan multisensori. Nah, mungkin teman-teman agak nggak kebayang nih ya media taktil, kakak ada fotonya nih. Nah, ini untuk media taktilnya nih. Jadi kayak teman-teman tuh
apa tunanetra tuh kayak coba meraba gitu ya media pembelajarannya tuh apa media taktil ini gitu. Jadi kayak tahu oh strukturnya seperti ini ya. Nah, begitu. Oke, cukup sekian topik pembelajaran pada hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, jika tidak ada, mungkin kakak sudahi saja topik pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.